Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Para pemirsa, sedulur-sedulur semuanya yang kami cintai dan yang kami banggakan, yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini MTKV Ru'yamu kembali menayangkan melalui channelnya MKV TV, melanjutkan pembahasan kitab Al-Adhkar An-Nawawi Al-Muntakhaba min Kalami Sayyidil Abror karangan Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi Syria. Setelah kita kemarin membahas mengenai hukumnya orang yang junub dan orang yang sedang haid membaca sebagian ayat-ayat suci Al-Quran yang di dalamnya ayat tersebut mengandung doa yang otomatis sering dipakai oleh orang-orang Islam untuk berdoa sehari-hari. Kalau itu ayat suci Al-Quran mengandung doa-doa sehari-hari, meskipun dalam kondisi junub, meskipun dalam kondisi haid, tetap diperbolehkan membaca ayat suci Al-Quran. Meskipun dalam kondisi bagi yang junub belum mandi besar. Nah, pada pembahasan selanjutnya ini, bagaimana ketika orang yang sedang junub, hadas besar ya, atau orang yang haid, dalam arti orang yang haid ketika bersih dari sucinya, dan orang junub setelah melaksanakan atau melakukan hubungan suami istri belum sempat mandi besar, mau mandi besar tapi tidak ada air yang digunakan untuk bersuci. Untuk bersuci menghilangkan hadas besar, yaitu dengan mandi junub. Bagaimanakah jika diganti dengan tayamum? Nah, makanya pada kesempatan ini kita membahas tentang kedudukan tayamum sebagai pengganti mandi junub atau pengganti hadas besar. Oke, kita lanjutkan. Wa idza lam yajidal ma'a, apabila orang yang junub dan orang yang hadas besar tadi itu tidak keduanya lam yajidal ma'a, tidak mendapatkan air, tayammama, maka boleh dengan tayamun, atau lalu kemudian keduanya tayamun, wajaza lahumal qiraah, maka secara otomatis keduanya boleh membaca Al-Quran. Fa'in ahdasa, ini ada tetapi, fa'in ahdasa, jika ternyata dia setelah tayamum tadi kok hadas, di sini adalah hadas kecil seperti buang air kecil atau keluar angin. Ba'da dzalika, setelah tayamum tadi, lam tahrum alaihil qiraah, maka tidak dilarang baginya membaca Al-Quran meskipun sudah batal dari tayamumnya yang statusnya mandi besar tadi. Jadi di sini kan dapat disimpulkan bahwa membaca Al-Quran tidak harus, dalam tanda kutip ya, tidak harus memakai wudhu. Artinya apa? Jika orang itu dalam kondisi normal tidak mempunyai wudhu, membaca Al-Quran tetap boleh. Cuma pahalanya tidak sebesar ketika membaca Al-Quran dalam kondisi wudhu. Nah, ini penting disampaikan di sini. Kenapa orang yang mandi besar tapi diganti tayamum? Setelah dia tayamum terus hadas kecil, tetap lam tahrum alaihil qiraah, tetap tidak dilarang membaca Quran. Itu diibaratkan kama law salah summa ahdasa. Ini disamakan dengan orang tersebut mandi besar. Setelah mandi besar terus hadas kecil, maka otomatis dia tidak dilarang membaca Al-Quran. Jadi sudah jelas nih. Oke. Summa la farqo baina ayyakuna tayammumu,
Lalu juga tidak ada perbedaan baina ayyakuna antara tayammumu li adamil ma. Tayamumnya itu karena tidak adanya air fil hadori ketika di rumah, dalam kondisi normal di rumah sepompa airnya macet, tidak ada air, musim kering, musim paceklik itu enggak ada air. Aufis safari, atau tayamumnya itu karena dalam perjalanan jauh, itu enggak ada perbedaan, tetap diperbolehkan bagi orang yang dalam kondisi hadas tadi setelah bertayamum tetap diperbolehkan membaca Al-Quran. Falau ayyakro Al-Quran ba'dahu. Falau ayyakro Al-Quran ba'dahu wa in ahdasa. Maka baginya ayyakro Al-Quran ba'dahu, boleh membaca Quran setelahnya hadas tadi itu. Falau ayyakro Al-Quran ba'dahu, maka baginya boleh membaca Al-Quran ba'dahu setelah tayamum tadi itu, wa in ahdasa, meskipun setelah tayamum dia hadas kecil. Nah, hadas kecil ya yang kita bahas di sini. Oke. Wa qala ba'du ashabuna. Nah, ini biasa nih. Kalau di dalam karya mazhab Imam Syafi'i ku ada redaksi wa qala ba'du ashabuna, berarti sebagian pengikut kami, berarti orang-orang fuqaha yang bermadhab, orang-orang yang ilmuwan yang bermadhab Syafi'i. In kana fil hadori sholabi wa qara'a fis sholah. Apabila orang tersebut dalam kondisi normal ya, tayamum fil hadori, tayamum di rumah, sholat, maka tetap sholat bi wa qara'a bi fis sholah, dan tetap membaca Al-Quran. Nah, tetap diperbolehkan membaca Al-Quran di dalam sholat. Jadi meskipun dalam kondisi tayamum tadi itu, meskipun posisinya di rumah, boleh sholat dan membaca Quran di dalam sholat. Wala yajuzu, akan tetapi tidak diperbolehkan ayyakro'a, membaca Quran khorijas sholat, di luar sholat. Artinya kalau sudah selesai sholat, sudah tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Ini adalah pendapat sebagian pengikut Imam Syafi'i menurut menurut pendapatnya Imam Nawawi. Wa qala ashabun nadi was-shahihu, akan tetapi menurut Imam Nawawi yang sahih, yang benar, jawazu kama qaddamnahu, tetap diperbolehkan membaca Al-Quran meskipun dia dalam kondisi tayamum, meskipun dia sedang tidak sholat. Kama qaddamnahu, sebagaimana penjelasan-penjelasan yang sebelumnya tadi, tetap boleh diperbolehkan membaca Al-Quran meskipun di luar sholat. Nah, oke. Mana tadi tulisannya kecil-kecil koyok serundeng. Karena apa? Katanya Imam Nawawi tetap yang benar itu tetap diperbolehkan saja. Li'anna tayammumahu, karena statusnya tayamum koma makomal ghusli, menduduki kedudukannya sama halnya dengan orang yang habis ghusli, mandi besar. Jadi meskipun tayamum, setelah itu dia batal, baik itu tayamumnya karena di rumah dalam kondisi normal atau tayamumnya karena dalam kondisi perjalanan, tetap diperbolehkan membaca Al-Quran meskipun setelah tayamum dia dalam kondisi hadas kecil ya, seperti tadi buang air kecil atau keluar angin. Oke. Walau tayammamal junubu, seandainya orang yang junub tadi tayamum, sumaro'ah, lalu kemudian dia mendapatkan atau melihat mendapatkan apa? Ma'an, mendapatkan atau melihat air, yalzamuhu isti'malu, maka orang tersebut yang junub dan haid tadi itu tetap wajib menggunakan air. Jadi air yang ditemukan tadi itu harus digunakan. Ini sama halnya persyaratan salah satu sahnya tayamum itu apabila ada orang tayamum untuk sholat fardu. Setelah dia sholat fardu mendapatkan air, apa itu air? Orang yang jualan air.
atau ujuk-ujuk ada orang yang membawa air, anak kecil dan seterusnya, ini saumpama. Maka selama waktunya sholat masih ada, harus i'adah, harus mengulang sholatnya yang pakai tayamum tadi. Ingat, status sholat itu ada 5, ada on the time, terus i'adah, terus qadha, yang keempat jamak, yang kelima qasar. Jadi i'adah ini status sholat yang kedua. I'adah itu ada manfaat untuk dirinya sendiri dan ada manfaat untuk orang lain. Contohnya untuk dirinya sendiri. Saya tadi sholat sendirian. Terus tidak lama berselang ada sholat berjamaah. Maka saya boleh mengulangi sholatnya itu dengan catatan sholat, waktunya sholat masih ada, jenisnya sama. Lah ini kan manfaat untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri. Tapi ada juga i'adah untuk manfaat untuk orang lain. Saya sholat sendirian. Tidak lama kemudian ada juga orang sholat sendirian. Supaya dia juga mendapatkan ganjaran dari pahala sholat berjamaah, maka saya bergabung, namanya i'adah. Nah, di sini juga begitu. Orang yang sudah tayamum tadi setelah mandi junub. Setelah tayamum, orang yang junub tadi setelah tayamum, iya. Ternyata sudah sholat dia mendapatkan air, maka sholatnya itu otomatis tidak sah sampai dia mau menggunakan air yang barusan ditemukan tadi. Fa innahu yahrumu alaihil qiraah. Begitu juga orang yang tayamum tadi, padahal sudah dapat air, otomatis kalau nggak cepat-cepat mandi, fa innahu yahrumu alaihil qiraah. Maka dia tetap dilarang membaca Al-Quran. Wa jami'u ma yahrumu, dan di seluruh apa-apa yang diharamkan alal junubi bagi kondisi normalnya orang yang junub dan haid, hatta yaghtasila, sampai dia mandi dengan air, mandi besar dengan air yang didapat tadi. Nah, itu teman-teman semua yang kami banggakan, para pemirsa. Jadi yang jelas di sini kedudukan tayamum boleh dipakai bagi orang yang dalam kondisi junub dan haid tapi tidak mendapatkan air. Makanya kalau tidak mendapatkan air boleh dengan tayamum, kalau sudah tayamum boleh membaca Al-Quran. Nah, kami kira cukup. Insya Allah kami lanjutkan pada episode berikutnya. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. In khairun faminallah wa in sarron saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.